Jumpa lagi di Opini Budiman. Jenderal Andika Perkasa akhirnya resmi menjabat Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Meski masa jabatannya terbilang singkat, Jenderal paling senior lulusan Akademi Militer 1987 ini cukup besar popularitasnya. 34 tahun berkarir di dunia militer, Andika adalah militer dengan gelar akademis yang prestisius, tercatat sebagai seorang sarjana strata 1, pemegang 3 gelar akademik strata 2, Master of Art, Master of Science, dan Master of Philosophy, hingga puncaknya menyandang gelar doktoral PhD dari perguruan tinggi di Amerika. Jajak pendapat harian Kompas yang dirilis Senin 15 November 2021 menunjukkan 85% responden optimistis Jenderal Andika akan membawa TNI ke arah yang lebih baik. Sebanyak 21,9% sangat optimis dan 63,3% optimis. Jajak pendapat harian ini juga berharap agar Andika lebih mendekatkan TNI kepada rakyat. Itu tercatat 65,8 responden menghendaki TNI dekat dengan rakyat. Yang menarik, hasil survei dari Litbang Kompas Oktober 2021 menunjukkan citra TNI sangat positif di mata publik. 9 dari 10 responden menyatakan citra baik TNI itu telah terbentuk. Citra inilah yang harus dijaga oleh Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika tergolong dekat dengan Presiden Jokowi. Menantu Jenderal Purnawirawan Abdul Mahmud Hendro Priyono ini pernah menjabat Komandan Pasukan Presiden di era Presiden Jokowi. Tentunya ini adalah kedekatan tersendiri dan Andika bisa memahami gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Mungkin karena itulah Jenderal Andika dalam Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan memilih tema tagline TNI adalah kita. Melalui tagline itu Jenderal Andika mau mencoba untuk mensublimasikan bahwa TNI adalah kita semua. TNI adalah tentara rakyat. Namun yang pasti TNI tunduk kepada konstitusi negara dan tunduk kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan TNI tidak melakukan politik praktis. Dukungan penuh terhadap Andika juga muncul dari pernyataan terbuka Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Dalam pidatonya, Yudo menegaskan TNI AL solid mendukung Andika yang telah ditunjuk Presiden Jokowi dan telah dilantik sebagai Panglima TNI. Sebelumnya nama KSAL disebut-sebut bakal menggantikan Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Dukungan terbuka juga telah disampaikan oleh TNI AU. Berbekal intelektualitas yang cukup memadai dan pernah belajar di Amerika Serikat dan pernah menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AD di masa KSAD Jenderal TNI Budiman, Jenderal Andika memahami betapa pentingnya komunikasi publik. Kanal YouTube TNI AD official memiliki subscribe 1,35 juta. Menjaga kekompakan TNI adalah keniscayaan. Kemunculan di depan publik bersama Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Fajar Prasetyo perlu dilakukan untuk mengirim sinyal bahwa pimpinan-pimpinan TNI solid. Penempatan personalia TNI di Mabes TNI selain mempertimbangkan soal kompetensi tetapi juga representasi dari matra. Namun perhatian utama adalah bagaimana Panglima TNI lebih mempertimbangkan kesejahteraan prajurit. Kekompakan bukan hanya dalam tubuh TNI, kekompakan antara TNI dan Polri juga perlu menjadi perhatian. Harus diakui dan tidak perlu kemudian dipungkiri masih terjadi gesekan-gesekan antara anggota TNI dan anggota Polri di bawah permukaan. Singkatnya, masa jabatan dari Jenderal Andika tentunya jadi tantangan tersendiri. Akan mengakhiri jabatan pada Desember 2022, nama Andika mulai terpantau dalam radar survei opini publik. Meski elektabilitasnya masih berkisar di 1%.
Andika bisa saja kemudian ikut meramaikan dalam bursa capres dan cawapres bersama dengan sejumlah panglima-panglima TNI yang telah pensiun yang merupakan seniornya. Namanya bisa bersaing dengan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko, bisa bersaing dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan juga Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang telah 3 kali berkontestasi dalam pemilu presiden. Tapi harus catat elektabilitasnya masih terlalu rendah. Peluang itu masih terbuka. Namun daripada terganggu dengan permainan radar-radar survei, akan lebih baik kalau Jenderal Andika lebih berkonsentrasi untuk menata organisasi TNI agar citra TNI tetap positif di mata publik. Sejarah paling tidak juga menunjukkan bahwa citra positif organisasi TNI belum berbanding lurus dengan popularitas dari pimpinan-pimpinan TNI. Publik tentunya masih menantikan kerja-kerja konkret dari Jenderal Andika. Jenderal Andika tentunya selamat bertugas. Terima kasih tentunya juga harus disampaikan kepada Marskal Hadi Cahyanto yang bersama dengan Kapolri menjalankan perintah Presiden untuk mengamankan pemilu di tahun 2019 dan kemudian berjibaku menangani pandemi COVID yang sekarang juga masih berlangsung. Marskal Hadi telah menunjukkan kinerjanya dan kekompakannya dalam mendukung dan membantu pemerintahan Presiden Jokowi. Selamat bertugas Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih Marskal Hadi Cahyanto. Jalan ke depan tetap terbentang. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap membantu negeri dengan tidak melakukan korupsi.